Baiklah, karena waktunya sudah siang, ya langsung saja untuk acara berikutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Najib Aska MA PhD. Beliau adalah dosen Visipol UGM dan Wasekjen PBNU dengan tema strategi pengembangan diri di era digital. Kepada beliau kami persilakan, kami persilakan. Monggo, Ustaz. Emang speakernya kurang kenceng tapi ya? Kurang kenceng. Cek kono rada kurang kru. Anu nih membrane kok. Hah? Membrane iki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena speakernya kurang keras jadi harus agak ekstra ini. Hah? Cari Om Ali kudu bikin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bersama-sama di sini dalam forum silaturahmi dalam suasana lebaran yang sangat indah dan sangat mulia hari ini. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga berkah dari beliau bisa kita rasakan sampai akhir zaman, kita semua keluarga besar Yasmin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, wabil khusus para bini sepuh yang punya kursi khusus ini, para sini sepuh ini berarti sudah perlu perlakuan khusus bini sepuh. Buyut. Ya, para bini sepuh, para bapak ibu, para sedulur, para keponakan, bahkan ini kayaknya ada cucu ya. Saya ini makomnya sudah mulai senior ini, jadi keluarga senior, jadi sudah ada cucu-cucu di sini. Alhamdulillah, dalam suasana Lebaran, dalam suasana Idul Fitri, pertama kali kita sampaikan, kita aturkan, Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Pertama kali saya sebagai pribadi dan mewakili keluarga kecil saya, keluarga Muhammad Najib Aska maupun keluarga besar, keluarga Haji Ali Amin yang sebagian besar masih belum nyampe, mohon maaf. Ini mohon maaf permanen kayaknya nih, setiap karya halal bihalal datangnya telat terus. Kecuali Mas Udi yang memang ketua yayasan. Kebetulan saya kali ini diminta jadi pemberi apa namanya ini, tausiah atau apa namanya. Jadi alhamdulillah saya bisa sampai. Tapi sudah insya Allah hari ini kami datang lengkap ya. Termasuk Mas Dr. Rifki, alhamdulillah yang hari ini insya Allah bisa hadir. Tadi jam sekitar 2 jam yang lalu, 1 jam lalu saya kira ngabari dalam perjalanan dari Semarang. Jadi Mas Rif satu keluarga dari Jakarta kemarin siang ya. Lalu karena jalan tol kayaknya ditutup kontraflow kok untuk arus mudik. Jadi beliau harus keluar dari tol lalu sampai ke Semarang tadi malam kayaknya. Agak kurang sehat, kurang fit, istirahat. Alhamdulillah tapi pagi ini sudah bisa menuju ke Pekalongan. Jadi insya Allah tadi sudah minta Sherlock segala, insya Allah nanti akan segera sampai sini, termasuk saudara-saudara lain. Alhamdulillah cukup lengkap ya. Mas Udi sudah sampai di sini, Mas Rif dalam perjalanan, Mbak Hairunisa, alhamdulillah satu keluarga dari Bogor datang juga. Lalu Mas Hakam, meskipun kalau nggak salah Mas Hakam ini ada tamu-tamunya di rumah ya. Mohon maaf karena kayaknya mau nyalek lagi.
Jadi banyak tamunya, Mas Hakam, lalu Mbak Ida, alhamdulillah dari Bekasi datang juga. Lalu saya, ini kalau dalam keluarga Ali Amin saya itu nomor 6, ya anaknya Haji Ali Amin dan Ibu Farida saya itu nomor 6. Tadi saya jelaskan nomor 1 Mas Rifki, nomor 2 Mas Udik, nomor 3 Mbak Anis, ya yang di Bogor dosen IPB, nomor 4 Mas Hakam, ya yang apa namanya ini aktivis PAN, lalu nomor 5 Mbak Ida Zahiroh Maulida di Bekasi, lalu saya nomor 6, ya ini sekaligus perkenalan. Saya nomor 6 sekarang menetap di Jogja, alhamdulillah sekarang ini menjadi dosen di UGM. Jadi kalau ada sedulur-sedulur yang lewat Jogja, monggo menawi kerso mampir, ya ya mampir ke rumah di Jogja, ada rumah kecil meskipun tidak besar, tapi moga-moga cukup untuk tumpuk-tumpuan. Ya, adik saya Hasif Amini alhamdulillah tahun ini juga pulang. Mas Hasif Ati Ani, ya biasanya dipanggilnya Ati Ani. Iya, udah agak lama juga gak terlalu pulang, apalagi kemarin setelah pandemi ya jarang pulang. Lalu Mas Hasif pulang, alhamdulillah. Ati Ani, adiknya Zidni juga kemarin baru datang dari Lampung. Kemarin hari Lebaran pertama di Lampung, ya sampai hari kemarin baru nyampe Pekalongan. Lalu di bawahnya lagi Nina, ya Nina dan Karim, ya datang alhamdulillah. Bawahnya lagi Beni, alhamdulillah Beni juga datang ke sini. Kemarin rencananya mau pulang tapi kemudian ditunda 1 hari, sekarang bisa datang. Di bawahnya lagi Daniel, hanya Daniel yang absen, ya Daniel, adik bungsu kami yang di Jakarta belum bisa hadir. Jadi itu yang pertama kali, mohon maaf untuk semuanya. Saya sendiri mungkin ingin memperkenalkan keluarga kecil saya biar pada kenal ya, karena ini forum silaturahmi yang terpenting sebenarnya adalah kenal mengenal ya, jadi biar saling kenal. Saya ingin mengenalkan dulu istri saya, berdiri Bu Eti, namanya Eti Kusumasari. Berdiri Bu, biar pada kenal, berdiri. Ini putri Solo, aslinya Solo beliau, namanya Eti Kusumasari. Jadi kadang-kadang memang nggak apa namanya gaya Solo sama gaya Pekalongan itu kadang-kadang ya sering konflik. Ya, Pekalongan kalau habis makan antok, kalau Solo dilarang itu. Misalnya gitu ya, alhamdulillah malah kenceng kan. Anak saya ini kalau nomor yang berikutnya berdiri dulu Mas Ahimsa, Raihan Ahmad Ahimsa, ini nama saya pertama. Sekarang kuliah di Fakultas Psikologi UGM semester ke-8 tahun ke-4. Ya, Mas Ahimsa. Lalu terakhir ini Mas Farabi, berdiri Farabi. Farabi Fajar Rabani ini sekarang belajar membuat film ya di Jogja, Akademi Film Jogja. Jadi ini tradisi Pekalongan, tradisi Solo kadang-kadang konfliknya lumayan parah ya. Kalau Pekalongan ini antok itu malah alhamdulillah kalau bermangan ya. Kalau Solo ora ilok. Misalnya kalau mangan sambil tengkreng. Kalau di Pekalongan ini pada tengkreng ya. Pekalongan termasuk anak-anak saya kalau makan senangnya pakai tengkreng. Kalau di Solo ora ilok. Nah ini ya, kira-kira gitu ya. Jadi perkenalan, jadi ini keluarga kecil saya di Jogja, di Sleman persisnya. Ya nanti kalau ada saudara-saudara yang mampir ke Jogja, insya Allah bisa silaturahmi dengan kami semua. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, wabil khusus para buni sepuh dan saudara-saudara semua, dan khususnya adik-adik. Karena saya waktu dihubungi Mas Wibit, Mas ini enaknya topiknya apa biar anak-anak muda nyambung, kira-kira begitu ya. Jadi acara ya tausiah, tapi tausiahnya jangan terlalu yang yang berat-berat, kira-kira gitu ya. Yang anak muda nyambung. Nah, saya usulkan bagaimana kalau strategi mengembangkan diri di era digital, karena kita itu sekarang ini dunia digital semua. Hidup kita ini banyak sekali ditentukan, dikontrol, dipengaruhi oleh digital ini, yang handphone ini lah pokoknya. Ya. Dan perubahan hari-hari ini memang luar biasa sekali, luar biasa sekali. Jadi karena kita nggak siap nanti bisa repot, ya. Karena itu nanti saya dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal menyangkut kira-kira bagaimana kita semua, khususnya adik-adik, ponakan-ponakan, cucu-cucu, nanti menyesuaikan diri dan mengembangkan diri di era digital. Dan saya nanti akan dibantu oleh anak saya, Mas Raihan, karena beliau itu memang termasuk salah seorang yang menggeluti dunia digital, kira-kira begitu. Jadi dalam hal-hal tertentu saya belajar dari dia. Karena digital itu dunia baru. Istilahnya kalau dalam dunia ilmu sosial itu ada namanya warga digital. Warga digital itu warga yang lahir tahun 2000-an. Tahun 90-an lah, 90 2000.
Itu mereka hadir itu di dalam dunia digital. Kalau orang-orang tua seperti kita, saya tahun 68 kebetulan lahirnya, itu namanya bukan warga digital tapi imigran digital. Jadi warga yang pendatang. Jadi kalau pegang HP itu masih tunak-tunuk ya, bingung. Lihat HP anyar itu bingung. Nah, kalau anak-anak muda enggak. Mereka memang dicekeli, anak kecil aja umur 5 tahun cekeli udah langsung bisa. Ya. Nah, cuman bagaimana digital itu menjadi strategi untuk mengembangkan diri, bukan justru menjadi musibah. Karena kalau tidak bisa mengantisipasi, kita semua itu bisa menjadi tertimpa musibah besar karena perubahannya luar biasa besar. Nah, kira-kira itu Bapak Ibu sekalian yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini ya. Jadi saya mungkin ingin mengutip satu ayat Al-Quran dulu biar wangun ini. Karena suasananya lebaran ya, jadi harus ada ayat. Kira-kira apa ayat yang relevan dengan bagaimana kita mengembangkan diri, merubah atau mengembangkan diri di era digital. Itu ayat, ada ayat Quran di surat Ar-Ra'd ayat 11. Bunyinya kira-kira adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kira-kira begitu ya. Jadi sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Nah, di situ saya kira penting ya, di ayat ini saya kira menyampaikan hal yang penting bahwa kita memang harus siap berubah dan kita harus melakukan perubahan. Kalau tidak mau kita hanya monggo Sugeng Rawuh Mbah Nir. Ini senior lagi nih. Pak kabar Mbak Nir, salam sehat. Sehat-sehat Mas Nir. Monggo Inara. Mbah Nirmala, Kauman. Ya, saya lanjutkan, mohon maaf. Ya, jadi pentingnya memang kita itu memahami perubahan. Yughayyiru, ini Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kecuali Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali jika kaum itu sendiri yang melakukan perubahan. Yang melakukan perubahan untuk nasibnya sendiri, kira-kira begitu ya. Jadi kita harus, nah, saya kira dengan ayat ini menurut saya ini memberikan tuntunan pada kita semua umat Islam untuk jangan sampai kita itu ketinggalan lagi. Karena sudah seringkali kita itu ketinggalan dalam perubahan zaman, itu ketinggalan. Ya. Jadi ini saya kira satu ayat yang memberikan perintah kepada umat Islam, pada kita semua untuk menyiapkan diri menghadapi perubahan. Untuk belajar apa itu perubahan, bagaimana kita menyikapi perubahan. Nah, perubahan hari ini terutama adalah perubahan yang namanya perubahan digital. Ya. Perubahan digital atau revolusi digital. Sebenarnya dalam kehidupan ini revolusi itu sudah terjadi banyak kali. Paling enggak biasanya orang menyebut ada 4 kali revolusi. Satu, revolusi industri pertama. Itu apa? Ketika ditemukan mesin. Ya, ditemukan mesin uap. Itu pada tahun 1000 berapa itu? 700-an lah kira-kira ya. Ketika dulunya itu orang kalau mengerjakan sesuatu harus pakai tenaga manusia langsung, ya. Ditemukannya mesin, ditemukan lalu orang bisa mengerjakan, misalnya ada mesin, traktor, ada industri dilakukan. Itu revolusi yang pertama tahun 1700-an. Yang kedua, revolusi berikutnya adalah ketika ditemukan listrik. Listrik itu membuat semuanya berubah, penemuan listrik ini. Jadi kalau dulu tenaga manusia atau kuda itu ganti dengan mesin, ini berikutnya listrik. Listrik yang sampai sekarang kita masih merasakan ya. Itu tahun berapa? Tahun 1800-an atau 1900-an awal ya. Lalu berikutnya adalah revolusi komputer awal ya. Itu revolusi 3.0 biasanya disebut. Dan yang terakhir yang disebut sebagai revolusi industri 4.0 atau revolusi digital yang saya kira hari-hari ini. Jadi sekarang misalnya Bapak Ibu kalau mau beli sesuatu kan nggak perlu harus ke warung Carlam misalnya, atau mau perlu beli barang dari Tanah Abang cukup pencet-pencet. Ya, sudah jarang itu barang. Begitu juga Bapak Ibu sekalian, kalau mau jual barang itu orang dari Bali, orang dari Jakarta, orang dari Singapura itu tinggal pencet-pencet sudah bisa itu transaksi. Nah,
ini juga perubahan yang sangat besar ya. Kalau Bapak Ibu dan kita semua tidak bisa menyesuaikan dengan perubahan digital ini, maka repot ya. Maka kita nggak bisa memasarkan barang kita atau menjuali dengan lebih cepat. Jadi ini saya kira Bapak Ibu khususnya generasi muda ya yang masih terlibat dalam industri batik maupun yang lain-lain, itu penting sekali memahami dunia digital untuk pemasaran. Mohon maaf, untuk pemasaran misalnya, untuk yang lain-lain ya. Jadi agar ini kita nggak ketinggalan, nanti malah yang maju katakanlah orang Tionghoa lagi misalnya gitu ya. Tapi sebenarnya kita sekarang punya kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri. Bahkan yang paling baru ini, perkembangan teknologi yang paling dahsyat adalah yang seringkali disebut sebagai artificial intelligence ya, atau kecerdasan artifisial. Itu bahkan yang kira-kira sekarang ini banyak sekali pekerjaan yang bisa digantikan oleh alat digital ya. Nanti Mas Rehan bisa bercerita lebih detail ya mengenai hal ini. Misalnya banyak ini sekarang ini, kalau dulu pada revolusi mesin itu manusia digantikan oleh mesin, oleh robot misalnya gitu ya. Jadi banyak sekali sekarang mulai pekerjaan-pekerjaan digantikan oleh robot di mana-mana. Yang terbaru ini misalnya sekarang ya, ini alat jam saya itu bisa mengukur berapa misalnya kadar oksigen di dalam tubuh. Cuma pencet-pencet aja ketahuan. Kalau mengetar detak jantung, pencet, bisa diukur. Misalnya begitu ya. Yang paling baru saya belum punya, itu bisa mengukur gula darah. Misalnya yang diabetes, saya kebetulan diabetes, saya keturunannya Mbah Faridah, saya ini diabetes ya. Jadi apa namanya, gula darah tinggi. Alat yang terbaru sekarang ini saya belum punya, itu bisa diabetes. Jadi kita nggak harus lagi pencet-pencet, sudah bisa lewat arloji, lewat alat-alat untuk mengukur gula darah dalam tubuh setiap waktu, misalnya begitu. Nah ini kan perkembangan yang luar biasa, sehingga dengan perkembangan teknologi ini akan banyak sekali pekerjaan yang akan digantikan oleh internet. Bahkan itu pekerjaan-pekerjaan yang sekarang ini keren, misalnya begitu. Contohnya apa? Contohnya dokter. Nah nanti Mas Rif saya kira bisa cerita juga, bisa jadi. Banyak sekali pemeriksaan dokter itu bisa digantikan oleh mesin sekarang. Cek gula darah, cek tekanan oksigen, cek jantung, misalnya gitu ya. Sudah bisa sekarang ini. Pekerjaan misalnya apa? Angkutan, pekerjaan bank itu nanti, ini mohon maaf ini, akan banyak yang hilang. Dalam 5-10 tahun ini mungkin bisa ribuan pekerjaan akan hilang. Karena apa? Bank nggak perlu lagi orang nunggu bank, ngurusin transaksi. Sudah cukup transaksi masing-masing. Travel agent saya kira udah ya, banyak sekali yang tergulung karena ada Traveloka, ada macam-macam. Ya, jadi akan banyak sekali pekerjaan hilang, dan sekaligus tentu saja banyak pekerjaan baru ya. Ini yang terpenting, tantangan untuk anak-anak muda. Banyak sekali pekerjaan baru yang mungkin dihasilkan dari lingkungan revolusi yang baru ini, digital ini. Jadi saya kira itu poin yang penting yang ingin saya sampaikan pada Bapak Ibu dan kita semua, adik-adik termasuk ponakan dan cucu-cucu, mengenai dunia baru yang sedang kita masuki ini. Saya di UGM termasuk yang ketinggalan, terus terang, karena saya sudah, meskipun UGM sudah kemarin mengembang sebelum digital, sebelum pandemi, UGM sudah mengembangkan perkuliahan online sebenarnya. Jadi dulu sebelum pandemi UGM sudah bilang, monggo para dosen kalau mau kuliah online dibolehkan maksimal 40%, maksimal 60 tetap tatap muka sebelum pandemi. Ya, jadi tahun 2010, 2015 sudah lama kita lakukan. Tapi begitu pandemi semuanya 100% kan kita tahu ya, bahkan sampai pendidikan bukan hanya kampus, sampai SMA, SMP, SD, bahkan TK kan begitu waktu itu ya. Nah, tapi ini semuanya harus kita siapkan, kalau tidak kita akan kesulitan menghadapi perubahan-perubahan besar ini, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, untuk melanjutkan uraian saya yang lebih banyak mengenai dunia teknologi digital yang baru itu, saya meminta bantuan asisten saya. Asisten saya Mas Rehan Ahimsa, mari ke sini, datang ke sini. Mas Ahimsa ini yang dia sekarang ini punya kelompok kecil yang anaknya ada yang kuliah di informasi teknologi, ada yang kuliah di bidang desain, ada yang kuliah di bidang ekonomi, yang mempelajari perkembangan teknologi terbaru. Katakanlah bilang, orang sekarang bilang startup, kira-kira gitu ya, di bidang teknologi.
Nah, ini Mas Rehan lebih banyak bisa bercerita mengenai apa yang terjadi hari ini dan apa pengaruhnya untuk kita semua. Dan apa yang harus kita lakukan agar kita tidak ketinggalan. Jangan sampai yang sekarang itu kayaknya pekerjaannya keren-keren sebentar lagi hilang. Karena nggak mampu menyesuaikan dengan perubahan. Sebelum Mas Rehan saya ingin bilang, ketika perubahan terjadi, itu ada 4 macam tindakan yang bisa dilakukan orang menjadi dalam situasi perubahan. 1, yaitu orang yang menonton perubahan. Perubahan terjadi kita nonton aja. Nggak ngaku lakukan apa-apa, misalnya gitu. Yang kedua, orang yang ketika perubahan terjadi dia mencoba untuk mengikuti, menyesuaikan, belajar agar bisa mengikuti perubahan dengan baik. Tapi yang paling baik dalam situasi perubahan adalah menjadi pemimpin perubahan. Justru kita yang memimpin perubahan. Jadi ketika sekarang ini teknologi ini baru berkembang, termasuk di dunia juga masih baru. Jadi kalau kita sekarang ini belajar, kira-kira tidak ketinggalan jauh lah dari apa yang sedang terjadi di Amerika, di Eropa, di belahan dunia yang lain. Nah, tapi yang penting juga jangan sampai kita justru menjadi kelompok yang menolak perubahan. Minimal sekali kita adalah yang belajar untuk mengikuti perubahan dan kemudian lebih baik gara-gara perubahan itu. Syukur-syukur kita menjadi pemimpin dalam perubahan. Syukur-syukur termasuk perubahan teknologi. Tapi jangan sampai kita justru hanya menjadi penonton atau bahkan menjadi korban yang kemudian karena kita nggak siap digilas oleh perubahan yang berlangsung dengan cepat. Saya kira itu sebagai pengantar, saya ingin memberi pengantar saja mengenai pentingnya masalah ini, dan Mas Ahimsa saya minta untuk menambahkan beberapa hal yang saya kira berdasarkan pengalaman Mas Ahimsa, Mas Raihan, ini panggilannya Raihan Ahmad Ahimsa, ada yang manggil Raihan, ada yang manggil Ahimsa, ini mempelajari teknologi dan apa yang harus kita lakukan untuk menjadi minimal pembelajar perubahan. Syukur bisa menjadi pemimpin perubahan. Saya kira gitu, Mas Ahimsa, monggo silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi terima kasih banyak, ini udah dikasih kesempatan sebentar aja. Mungkin saya ingin menambahkan omongannya Bapak ini udah cukup banyak ya ternyata ya tadi ya, tentang mempersiapkan perubahan dan digital dan lain-lain. Dan mungkin saya hanya bisa menambahkan gambaran-gambaran sedikit dalam beberapa tahun ke depan itu dunia bakal berubah seperti apa. Karena kebetulan saya juga cukup awal dalam mengikuti, dan di sekeliling saya juga belum menemukan banyak yang mengikuti itu gitu. Dan perubahan ini masif gitu. Perubahan ini akan masif, akan kena semuanya gitu. Mungkin untuk membantu saya mau memberi gambaran sedikit gitu, gambaran sedikit. Jadi kalau zaman dulu kita misalnya butuh bantuan untuk misalnya kita bingung nih mikir sesimpel pikir resep makan, kita bingung mikir mau nentuin kalau kita mau keluar kota mau jalan kemana kayak gitu. Kita bingung, kita harus menentukan semuanya itu harus ditimbang-timbang, harus didiskusikan, harus semuanya itu diulik dalam gitu. Nah, kalau sekarang ini perkembangan hari-hari ini ya, ini mungkin perkembangan ini mulai cukup besar sejak November kemarin. November kemarin tuh mulai cukup besar, dan ingin memberi gambaran aja. Sekarang misalnya, kalau misalnya saya mau makan, terus ada bahan-bahan di rumah, ada ini gitu, ada ini takarannya seberapa, tinggal ngomong sama komputer, dia memberikan makanan-makanan apa aja yang bisa diciptakan dengan itu. Terus bisa kita minta lagi, tolong misalnya, tolong bikinin resepnya, setakaran-takarannya, dia bisa langsung ngasih. Habis itu kita tolong ini kalau misal aku pingin bikin makanan kayak gini, duitnya keluarnya berapa, itu dia bisa ngasih. Dan itu semua dapat dikasih sama dia dalam waktu detik. Kita nggak ngomong menit, kita nggak ngomong jam, kita ngomongnya detik. Jadi kita ngomong, dia langsung keluarin. Kita ngomong, dia langsung keluarin. Dan itu untuk segala jenis hal. Jadi kalau perkembangan teknologi yang sekarang memang ada banyak nih. Jadi istilahnya kecerdasan buatan. Kalau di dunia teknologi namanya kecerdasan buatan. Jadi
mencoba untuk menciptakan kecerdasan yang menyerupai manusia, menyerupai aspek-aspek dari manusia, tapi digital gitu. Misalnya sekarang komputer tuh udah ada yang bisa kita kasih gambar foto. Ini kita contoh makanan dulu ya, saya relevan ya. Kalau contoh makanan misalnya, kemarin teman saya ada yang mencoba. Jadi kita ada gambar apa namanya meja isinya penuh bahan-bahan masak. Kita foto, kita kirim ke mereka ke komputer itu, langsung kita upload aja. Habis itu langsung kita minta, ini aku bisa masak apa aja pakai ini. Dia langsung ngasih 10 resep dalam waktu 5 detik. Ini ngomongnya waktunya detik ini. Ya, itu ChatGPT. Ya, jadi ada banyak AI, salah satunya mungkin untuk anak-anak muda mungkin udah cukup tahu ya, ChatGPT namanya itu. Buatan dari lab di Amerika Serikat sana, tapi itu inisiatif internasional lah ya. Itu. Jadi mereka emang mencoba untuk menciptakan kecerdasan buatan yang bisa membantu manusia. Tapi emang teknologinya itu sangat menarik karena apa? Mereka tuh masih berusaha untuk menambahkan indera-indera. Jadi kayak ternyata mereka udah bisa mikir. Jadi kalau ini misalnya contoh-contoh gambaran aja dari saya sama teman-teman saya sudah bereksperimen dan ngetes selama beberapa bulan ini ya. Banyak hal. Jadi kebetulan misalnya kita ngomong di yang simpel-simpel tadi, masakan, terus pingin pergi kemana? Oh, ada apa namanya? Aku dari sini ke sini. Misalnya aku dari Jogja mau ke Bali. Oh, nanti dia langsung mau bikinin rutenya, mau bikinin penginapnya di mana, harganya berapa, terus habis itu kemana aja hari ini langsung dibikinin jadwalnya dalam bentuk tabel plus jam. Nah, itu dalam hitungan detik. Tuh. Ke sana. Habis itu mereka juga ada yang udah bisa bikin gambar. Jadi kayak bayangin aja ada fotografer gitu, dia moto. Sama ada orang nih yang bisa pakai AI itu. Dia nggak perlu bisa pakai kamera, tapi dia bisa menjelaskan secara teks. Tinggal menjelaskan aja. Oh, ada gambar Mbak pakai kerudung, duduk di mana, cahayanya seperti apa. Jadi dalam hitungan menit, gambarnya persis, nggak bisa dibedakan dengan foto. Nah, ini mungkin kalau untuk apa namanya generasi di atas saya ya mungkin ya, itu mungkin untuk gambaran aja mungkin kayak di masa depan tuh bakal seperti apa. Terus misalnya saya juga kebetulan, nah ini yang menarik misalnya di pekerjaan itu udah mulai masuk nih sekarang, udah mulai masuk. Jadi kebetulan kan saya umurnya sekarang 23 tahun, udah mulai masuk dunia kerja. Nah itu udah mulai, jadi kerjaan-kerjaan yang seperti tadi Bapak udah ngomong, ada kayak yang akan dalam tanda kutip tergantikan, itu tuh udah mulai nih. Jadi dulu nulis untuk keperluan misalnya, bikin konten, bikin apa, kita dulu butuh waktu berjam-jam, butuh tenaga, harganya mahal. Sekarang gratis dalam hitungan detik. Kita tinggal ngomong, topiknya mau ini, tolong topiknya ini, kerangkanya ini, menurutmu bagusnya nulisnya kayak gimana ya? Dia bisa nyaranin. Oh ya udah, lakuin aja, dilakuin kayak gitu. Nah ini dampaknya kemana-mana. Jadi kalau misalnya untuk generasi saya ya mungkin di dunia kerja nanti, di saat generasi saya dan generasi bawah-bawah itu masuk, dunia kerja itu akan jauh berbeda. Yang dulu kerjaan dilakuin satu tim, saya nyoba bisa dikerjain sendiri dalam waktu 1/10-nya. Saya dulu ngerjain sebuah kerjaan tuh butuh waktu 2 bulan, sekarang 3 hari selesai. Ya, misalnya saya harus diskusi dengan klien, saya kan proyeknya seperti itu, jadi kayak membantu bisnis lah ya. Diskusi sama klien, terus habis itu harus mencari orang-orang untuk diajak ngobrol, konsumennya, terus kayak harus berdiskusi lagi sama teman tim saya kayak ini baiknya seperti apa, pertimbangannya apa, strateginya seperti apa. Nah, itu semua itu bisa saya diskusikan sama komputer ini gitu loh. Jadi komputer ini tuh teman diskusi gitu. Teman diskusi juga istilahnya, kalau saya sama teman-teman sama orang-orang yang tahu juga orang gila, kayak semua orang dalam kurun waktu dekat sekarang masih udah bisa itu punya asisten pribadi.
Untuk keperluan apapun, semua orang punya asisten pribadi yang notabene gratis gitu, dan cepat, dan nggak bakal capek, dan lebih pintar dan lebih teliti dari orang, kayak gitu. Nah, caranya makainya gimana? Itu nanti tergantung tiap orang. Ya, ada yang mau makainya buat bantuin kerjaan, ada yang mau makainya buat apa namanya, misalnya, ngitung apa namanya pengeluaran masukan di rumah kayak gitu, itu semuanya udah ada gitu. Ada yang kayak misalnya, aku punya bisnis nih, terus aku mikir daripada aku membayar orang untuk gini, mending aku memakai bantuan AI aja, memakai bantuan komputer itu aja, itu juga bisa. Nah, tapi nanti habis itu diskusinya juga banyak lagi nih, apakah itu hal yang bijak, apakah itu bisa menggunakan AI semua. Nah, itu untuk sekarang apakah pertanyaan apakah bisa menggunakan AI semua ya? Menggunakan komputer semua? Belum. Tapi kalau kita ngomong teknologi seperti ini, kita ngomongnya itu tuh jangan sampai kita, kalau saya sendiri ya personal ngomong, jangan sampai ngomong tidak akan. Yang ada itu belum, karena ini tuh teknologi digital seperti ini tuh masih bayi istilahnya. Dia keluar tuh belum setahun, belum 6 bulan. Dan sekarang udah berdampak di dunia. Sekarang tuh lowongan kerja banyak yang udah harus punya kemahiran menggunakan ChatGPT tadi, teknologi yang di komputer itu. Udah banyak yang mulai seperti itu. Kerjaan yang dilakukan 3 orang dikerjakan 1 orang. Seperti kayak gitu udah mulai. Dan ya saya sebagai generasi yang kayak mulai masuk dunia kerja ya merasakan itu, mau nggak mau harus mengikuti. Karena mungkin kita generasi saya, dan mungkin nggak tahu ya kalau misalnya saya nggak bisa ngomong untuk generasi besok karena teknologi ini bergerak sangat cepat. Tapi untuk generasi saya dan generasi mungkin setahun 2 tahun di bawah saya kayak gitu, itu tuh untuk teknologi ini bisa menggantikan manusia belum. Tapi apakah teknologi ini penting untuk dipelajari? Sangat penting. Karena apa? Manusia yang nggak bisa make bakal kalah sama manusia yang bisa make. Simpel itu aja. Dan ini emang teknologi yang dibilang banyak yang orang di luar negeri, di Indonesia juga udah mulai ada yang pada ngomong kalau ini itu tuh dampaknya itu sebesar nek zaman dulu, misal bapak ibu gitu ya, nek zaman dulu inget zaman sebelum komputer sama setelah komputer, dampaknya sebesar apa komputer itu. Nah, teknologi ini tuh dampaknya akan sebesar itu, dan bisa lebih besar. Saya tiap orang dapat akses sendiri, punya asisten pribadi gitu. Dan untuk apapun bisa, dia diajak ngobrol bisa, diajak curhat juga kalau mau bisa. Kalau misalnya nggak merasa aneh ngomong sama komputer ya. Terus ya diajak bantu mikir juga bisa, kayak gitu semuanya bisa. Tinggal gimana cara makainya. Untuk generasi muda memang mau nggak mau harus belajar kecerdasan buatan, gimana cara menggunakannya. Dan emang sekarang untuk generasi saya udah cukup melek sih, jadi kayak udah, apalagi di kampus. Jadi di kampus itu udah banyak tuh tugas kan yang ngerjain bisa mereka, ngapain kita ngerjain gitu. Nah, tapi habis itu mikir lagi, artinya dosen harus kayak, ini soalnya dibikin kayak gimana nih biar teknologi itu aja nggak cukup nih. Nah, itu kan bingung semua tuh. Nah, misalnya bapak ini sebagai dosen ini juga lagi mikir ini misalnya, ini gimana caranya ngubah kurikulum biar teknologi ini tuh nggak bikin tugas-tugas itu jadi nggak ada gunanya, karena mikir aja nggak perlu gitu loh. Saya bikin esai 4.000 kata, waktunya 1 menit selesai, dan bagus, lebih bagus dari saya nulis sendiri kayak gitu. Jadi mungkin untuk gambaran masa depan ini, untuk waktu dekat ya seperti itu. Semua akan berubah karena ada itu. Semua orang akan punya asisten pribadi. Semua orang akan, komputer tuh udah bisa ngobrol sama kita, kayak kita ngobrol sama manusia. Dan emang udah dites, manusia nggak bisa membedakan kalau itu yang ngomong itu manusia apa robot. Kalau nggak dikasih tahu dari awal, itu udah levelnya seperti itu. Nah, untuk masa-masa depan itu akan semakin besar. Dampaknya seperti apa ya banyak. Dan kita harus mau nggak mau harus siap. Karena kalau kita ngomong lapangan kerja ya akan berubah. Aku nggak ngomong akan sepenuhnya tergantikan, tapi akan berubah. Ya. Kalau pendidikan juga akan berubah. Tapi pendidikan juga misalnya
Aku pengen belajar apa, aku tinggal tanya sama komputernya itu, dan kalau misalnya aku masih belum mengerti, aku tinggal minta dijelaskan dengan lebih simpel gitu. Jadi untuk orang-orang yang emang mau belajar, cara belajar itu semakin mudah. Gitu. Tapi untuk orang-orang yang malas ya akan semakin mudah untuk tetap malas. Gitu. Jadi gimana cara menyikapinya? Tapi mau nggak mau semua orang harus akan mengikuti. Kayak kemarin TV One juga udah ada presenter AI gitu kan, kayak gitu. Itu teknologinya udah sampai level itu, dan teknologi yang itu pun itu udah jadul istilahnya. Tuh. Jadi mungkin untuk generasi saya mungkin berpesan juga, mau nggak mau harus mengikuti, mau nggak mau harus tahu, kalau bisa mengikuti, kalau bisa lagi memimpin, kalau tadi saya ngomongnya Bapak ya. Tuh. Tapi sebesar mengikuti aja udah bagus banget. Dan untuk misalnya angkatan-angkatan di bawah saya atau di atas saya ya, bersiap-siaplah, akan banyak yang berubah karena ini. Dan gimana cara kita menyikapinya gitu, harus kayak gimana. Jadi mungkin sebatas itu aja dulu. Terima kasih sudah diberi kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Raihan Ahimsa yang sudah menyampaikan mungkin hal-hal yang terbaru, yang terus terang termasuk para dosen-dosen di UGM juga masih gagap ya. Kami bagaimana menyiapkan diri mengantisipasi apa yang sedang terjadi hari ini. Karena sekarang ini kalau kita memasukkan satu soal ke dalam komputer, itu jawabannya itu bisa lebih pintar dari dosennya. Benar ya? Jawaban yang muncul dari ChatGPT, karena apa? Karena itu gabungan dari data yang triliunan data sedunia itu jadikan satu. Lalu diatur oleh dia, oleh kecerdasan digital itu. Mungkin untuk gambaran gampang gini, bagaimana hebatnya komputer yang kecerdasan digital itu grandmaster catur yang paling hebat sedunia namanya Garry Kasparov. Itu paling nggak ada sedunia yang misalkan dia kalah lewat melawan komputer, sudah kalah punya saya. Ya. Jadi kalah. Jadi karena hebat, jadi memang ini manusia sedang dalam tantangan besar karena memang manusia mampu menciptakan komputer yang hebat dan kehebatannya bisa melampaui manusia. Ini yang sekarang ini lagi kita bingung terus terang untuk merespon hal-hal yang seperti itu. Moga-moga ini bisa memantik, memicu, memikirkan sehingga kita perlu memikirkan hal-hal yang seperti ini. Ibu-ibu, bapak sekalian, adik-adik, para pini sepuh ya. Ini memang bukan hal yang mudah. Ini hal yang sulit, ini sesuatu yang sedang terjadi dan terjadi ini perubahannya hebat sekali. Karena perubahan ini banyak sekali hal yang berubah termasuk cara kita belajar, cara kita itu berkonsumsi, cara kita itu berdagang, cara macam-macam itu akan banyak berubah. Ya, karena itu memang ini tantangan besar. Semoga kita semua bisa melakukan yang terbaik seperti apa yang saya sampaikan di bagian awal bahwa kita memang harus merubah diri kita sendiri ya. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kita sendiri yang memang merubah diri kita sendiri untuk lebih baik, untuk lebih maju, untuk lebih sejahtera, untuk lebih hidup dalam keadaan yang lebih baik. Demikian sebagai hal yang ingin kami sampaikan. Moga-moga ini bermanfaat. Saya kembalikan kepada pembawa acara, mohon maaf jika ada banyak kehilafan, kesalahan dari kami, dari saya, dari Mas Ahimsa, Mas Raihan, dan teman-teman semuanya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah kepada ilmu-ilmunya yang sudah di-share, dibagikan kepada kita semua. Semoga bermanfaat. Ya, alhamdulillah. Untuk berikutnya yaitu doa penutup. Untuk doa penutup yang akan disampaikan oleh Ustadz Nazmuddin LC. Kepada Ustadz Nazmuddin LC, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan. Setelah doa nanti mungkin foto-foto bersama. Marilah di penghujung acara lautal ini kita sejenak menundukkan kepala, menengadahkan kedua tangan, berdoa kepada Allah
dengan harapan semoga doa kita akan didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ja'alna minal a'idin wal faizin wal maqbulin wal marhumin wa kulla amin wa anhanu bihin wa rabbil alamin. Allahumma arzuqna al-istiqamata ala amali salihati ba'da syahr Ramadan. Allahumma arzuqna al-istiqamata ala al-amali salihati ba'da syahr Ramadan. Allahumma arzuqna al-istiqamata ala al-amali salihati ba'da syahr Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghafar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik serta cucu-cucu semua, sebenarnya ini ada acara foto keluarga. Tapi karena waktu sudah terlalu mepet, mohon masing-masing keluarga foto sendiri-sendiri di sini. Boothnya mau ambil mana terserah. Satu contoh, namanya keluarga Mas Suki mau foto di bawah tower apa nih? Tanda itu boleh. Nanti dikirim ke grup karena ini kan ada ada nomor WA. Jadi itu saja. Jadi supaya lebih praktis, masing-masing keluarga ya, keluarga Mas Kur putra sendiri, Mas Furkon sendiri. Nah, jadi masing-masing keluarga foto sendiri-sendiri. Ya, jadi namanya keluarga Bu Aziza, terus keluarga Mbak Usnun, monggo ya. Masing-masing foto sendiri-sendiri, nanti diposting di grup ini yang baru, mungkin grup Yasmin atau grup apa, monggo keluarga besar Yasmin. Jadi nanti biar tahu semuanya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini ada ada voucher dari Mahat Islam Mart ya, Mahat Islam Mart. Ada Mas Karim, jenengan enggak jenengan Mas Karim langsung yang kasih nih, monggo. Ini yang kebetulan yang kasih Mas Karim, monggo Mas Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simbah-simbah, ibu-ibu, ini ada voucher dari MIMAT. Yang bisa ini cuman ada 10. Ini yang bisa menjawab pertanyaan dapat voucher 1. Ya. Untuk yang pertama, ini voucher dari MIMAT. Siapa yang tahu kepanjangan dari MIMAT? Monggo siapa? Oke, monggo. Terus ini saya ingin tahu untuk keluarga Yasmin ini mengenal mbah-mbahnya enggak? Saya minta yang keluarganya tapi nggak boleh menjawab, harus dari yang luar. Mungkin dari aku pira ngerti. Mungkin dari yang sebelah kanan dulu. Yang sebelah kanan dulu. Siapa nama mbah ini? Boleh, karena ini Mas Karim ini tidak hafal, jadi simbah apa namanya, ibu dari Ibu Husnun itu mbah siapa? Wah, ini kebetulan anak saya sendiri, Irfan Yasmin.
Kemudian ini ada Ibu Iza Yusria. Ini bapaknya namanya siapa? Mbak siapa? Ayo Mbak siapa? Oh, Mbak Zaki. Kemudian di sebelah lagi ini ada Ibu Mbak Yu saya Hajah Idah Karimah. Ini bapaknya siapa? Tapi ya monggo. Terus kemudian ini ada Hajah Azizah. Ini bapaknya siapa? Ayo. Hah? Bapak, hah? Bupes mau mana Pak Bupes? Mubarok. Iya, betul. Terus ya, bapak saya siapa? Ayo. Hah? Dasar kasih. Ya. Kemudian ini ada keponakan saya, ya. Ini anaknya Mas Santoso, Allah yarham. Ada yang ngerti namanya enggak? Komplit. Ayo. Ada yang ngerti enggak? Ayo. Ini anaknya Mas Santoso. Namanya siapa? Hah? Salah, komplit. Tak bantu ya. Depannya adanya Agung. Depannya namanya ada Agungnya. Agung siapa? Ayo. Hah? Agung? Ini. Agung Setiawan. Benar ya? Benar. Terima kasih Pak. Apa mana? Terus Pak Huram nanti. Apa mana kira pertanyaannya apa mana ini? Hah? Oh ya, ini dari keluarganya Mbah Mafruriyah, Mbah Nok siapa ya? Yang di sini? Keluarganya Mbah Nok yang datang siapa ini? Oh, Burhan. Burhan jadi dulu. Ini saya undang Mas Burhan. Mas Burhan ini putune Mbah Nok, Mbah Mafruriyah. Siapa bapak dari Burhan ini? Siapa Mas? Siapa? Makmur, benar. Benar. Nih. Ya. Di sini ada tamu dari Jakarta ini, Om Anizar ya. Om Anizar ini jauh-jauh datang dari Jakarta. Ini anaknya siapa ini? Om Anizar ini anak siapa? Ayo anaknya siapa? Yang sudah tidak boleh jawab, yang sudah. Ini.
Ora kena jawab ora. Mana? Salim semua. Salim. Anak Udi. Putu Jali Amin. Tinggal satu ini ya. Mungkin ya ini kebetulan. Yang syuting ini namanya siapa yang ngerti ayo? Nah, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih Mas Karim dari Wimat. Jazakumullah salat jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi mengingatkan ya, bagi Bapak Ibu yang belum mengisi formulir, mohon mengisi formulir. Adapun adik atau saudaranya yang belum datang, mohon bisa mengambil formulir untuk dibawa pulang, dikasihkan kepada yang tidak datang untuk mengisi ya. Jadi yang belum datang mohon bisa dibantu dari adik atau kakaknya untuk mengambil formulir di meja tamu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.